Bang Pendi, kami memang diwajibkan untuk berselawat kepada Nabi Muhammad. Dan itu adalah perintah para ustadz kami. Saat semua terasa. Haleluya, luar biasa. Assalamualaikum, Ishem Hamasia. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semua? Haleluya, luar biasa. Doa saya setiap hari, setiap waktu mendoakan para subscriber, penonton di channel Injil Kabar Baik Habaget. Kiranya saudara semua dalam lindungan Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya, celaka, maut, musibah, maupun dari hal-hal yang tidak saudara inginkan, termasuk virus yang lagi melanda bangsa dan negara kita, yaitu COVID-19. Nah Bapak Ibu, dalam 2 hari ini saya melakukan penginjilan di sebuah desa. Di sana saya melakukan penginjilan dan saya sharing dengan beberapa teman muslim. Saya bertanya kepada mereka, kenapa umat Islam, kenapa umat muslim, dan termasuk Anda, selalu berselawat kepada Nabi Muhammad? Apa sih arti selawat? Nah, lalu dia berkata dan dia menjawab kepada saya, Bang Pendi, kami memang diwajibkan untuk berselawat kepada Nabi Muhammad. Dan itu adalah perintah para ustadz kami, supaya kami selalu berselawat kepada Nabi Muhammad. Semakin sering kami selawat, maka semakin besar peluang kami untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Nah, di mana syafaat itu Nabi Muhammad memberikan bukan kepada setiap umat Islam, kata teman itu, tetapi kepada orang-orang pilihan. Lalu saya bertanya lagi, siapa orang-orang pilihan itu? Ciri-ciri orang yang dipilih oleh Nabi Muhammad untuk mendapatkan syafaat, diberikan syafaat oleh Muhammad itu yang bagaimana? Lalu dia menjawab, Bapak Ibu, dia berkata kepada saya, ciri-cirinya Bang Pendi, orang itu sering berselawat semasa hidupnya. Dia sering berselawat, dia kemana-mana dia selawat, dia menghidupkan selawat di dalam kehidupannya, dalam hidup sehari-harinya. Begitu dia meninggal nanti dan dia di yaumil mahsyar, di hari kiamat nanti, di saat ditimbang, dia akan mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad. Lalu saya bertanya lagi, Bapak Ibu, saudaraku, saya bertanya, di mana tertulis di dalam Al-Quran kalau nantinya seorang muslim sering berselawat kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad akan memberikan syafaat kepada orang tersebut. Nah, ini yang terjadi hal yang agak lucu bagi saya, Bapak Ibu. Kenapa saya katakan lucu? Teman ini tidak bisa menunjukkan ayat di dalam Al-Quran di mana menulis Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat. Dia tidak bisa menunjukkan ayat. Lalu dia menjawab kepada saya, memberikan jawaban kepada saya, itu Bang Pendi kata ustadz saya, dan itu juga kata ulama kami, dan itu juga kata orang tua saya. Jadi Bapak Ibu, saya simpulkan berarti kalau begitu, katanya ya, oh iya Bang Pendi, katanya kalau kami sering berselawat, maka kami akan diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad nantinya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang saya kasihi, lalu saya tunjukkan kepada dia, 2000 tahun yang lalu saya katakan, sebelum Nabi Muhammad ada, sebelum ajaran Islam datang, Yesus sudah berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan Yesus berkata, siapa yang percaya kepadaku, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Dan saya juga berkata kepada dia, yang satu-satunya manusia, satu-satunya pribadi yang bisa memberikan syafaat kepada setiap manusia,
kepada setiap orang adalah Yesus Kristus. Nama di atas segala nama. Nama Yesus, nama yang diberikan langsung oleh Tuhan. Oleh Tuhan lewat malaikat. Tidak ada nama yang lain yang bisa menyelamatkan umat manusia, yang bisa memberikan syafaat kepada manusia. Hanya Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, kami terjadilah dialog yang sangat alot waktu 2 hari yang lalu ya. Terjadilah dialog yang sangat luar biasa, dan puji Tuhan sampai hari ini teman itu masih menghubungi saya. Kita selalu mendoakan supaya teman ini bisa mengenal HaMashiach, mengenal keselamatan. Karena di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Sehebat apapun amal kebaikan, kalau tidak beriman kepada Yesus, tidak mengimani Yesus sebagai Mesias, sebagai juru selamat, maka tidak akan selamat. Alkitab sudah mencatat. 2000 tahun yang lalu Alkitab sudah mencatat hal itu Bapak Ibu. Maka pesan saya kepada para subscriber, penonton channel Injil Kabar Baik Habaget, berpegang teguhlah pada firman Tuhan. Firman yang bisa membawa kita ke surga, firman yang memberikan syafaat kepada kita, dan firman yang membebaskan kita daripada segala dosa, daripada segala kesalahan. Maka sekali lagi, berpegang teguhlah pada firman Tuhan. Jaga diri saudara baik-baik. Ini adalah akhir zaman. Jaga keluarga saudara dan jaga teman, sahabat, kerabat saudara. Agar apa? Agar tidak terombang-ambing dengan ilah bangsa-bangsa, agar tidak terombang-ambing dengan ajaran-ajaran sesat, guru-guru palsu, juga nabi-nabi palsu. Ingat, nabi-nabi palsu Bapak Ibu bergentayangan di mana-mana. Dia ada bersama dengan kita. Bahkan dia mencari orang-orang yang percaya untuk dihasut dan diajak masuk ke kepercayaan mereka. Hati-hati, di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Tidak ada yang bisa menebus saudara dari dosa. Tidak ada yang bisa menebus saudara dari kematian, dari kebinasaan. Tidak ada yang bisa menebus saudara dari neraka selain Yesus Kristus. Terima kasih. Shalom alaikum Bishim HaMashiach. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yeshua HaMashiach, Ruach HaKodesh memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, terus doakan pelayanan channel Injil Kabar Baik Habaget agar semakin menjadi berkat bagi banyak orang, dan dimanapun saya berada, kemanapun saya pergi, selalu mencerminkan Kristus. Janjimu kau selalu sertaku.